شهادة النجاة يوم الزوال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الخصال العظيم الفعال صلى الله عليه وعلى آل بيته خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena segala nikmat berasal daripadanya. Mudah-mudahan puja dan puji kita diterima sebagai tanda syukur kita, sehingga diberikan kita taufik untuk menggunakan rahmat, nikmat dan karunia itu untuk berbuat taat kepadanya. Alhamdulillah, di maghrib ini Allah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk duduk bersama setelah melaksanakan salat fardu berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memahami sunnah-sunnahnya dan kemudian mengikuti. Untuk itulah kita belajar selalu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah bukakan hati untuk menerima kebenaran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih berkaitan pembahasan Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah tentang alamatu ahli bid'ah, tentang tanda-tanda ahli bid'ah. Terakhir kemarin kita sampai pada alinea 166, yaitu perkataan dari Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih ketika bermunadharah dengan seseorang minal malahidah atau minal mutakallimin atau minal mu'tazilah. Faqala Syekh Abu Bakar, Syekh mengatakan haddatsana fulan, maksudnya mulai menyebutkan dalilnya dengan sanad, karena bagi orang-orang Az-Zanadiqah, Al-Mu'tazilah dan seterusnya yang semazhab dengan mereka, yang paling berat bagi mereka adalah haddatsana, karena mereka memang tidak punya. Oleh itu kaum muslimin bagi mereka itu susah dan berat. Faqala lahu ar-rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Jangan pakai haddatsana lagi, sampai kapan haddatsana? Faqala asy-syekh lahu, lalu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih mengatakan, qum ya kafir, ayo berdiri wahai orang kafir. Karena Syekh mengatakan itu karena ini sama dengan menolak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadza abadan. Sejak sekarang kau tak halal lagi masuk ke rumahku. Tak boleh lagi masuk ke rumahku. Thumma iltafata ilaina. Kemudian Al-Hakim perawi, yaitu Hakim
Abu Abdullah An-Nisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, mengatakan, kemudian Syekh memandang kepada kami, wa qala ma qultu qat li ahadin ma tadkhulu dari illa hadha. Selama hidup saya tidak pernah saya katakan pada seseorang tidak boleh masuk rumahku sejak ini kecuali orang ini saja. Karena dia Syekh sangat murka ketika orang nak menyebutkan hadis Nabi tapi dia tidak menerimanya. Makanya dia hukumnya ya kafir. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa sami'tu al-Ustaz Aba Mansur Muhammad bin Abdullah ibn Hamshad, juga salah seorang fuqaha Syafi'iyah di Nisabur, al-alim az-zahid, yaitu seorang ulama dan juga seorang ahli zuhud rahimahullah, yaqul, dia berkata, sami'tu Abul Qasim Ja'far ibn Ahmad al-Muqri al-Razi. Al-Muqri al-Razi yaqul, dia berkata, qara'a ala Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi. Wa ana asma', dibacakan, seseorang membacakan kepada Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi, anak dari ulama besar hadis Abu Hatim al-Razi. Naam, wa ana asma', dan saya ikut mendengar, qala sami'tu abi yaqul, saya mendengar bapakku mengatakan, ana bihil imam fi baladihi Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Hanzali. Maksudnya adalah Imam Abu Hatim Muhammad ibn Idris al-Hanzali al-Razi, yaqul, berkata. Jadi Imam Abu Hatim al-Razi mengatakan. Abu Hatim al-Razi adalah ikonnya ilmu al-jarh wa ta'dil dan ilalu al-hadis. Qala, dia berkata, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah merendahkan atau mencela ahli al-athar. Ahli athar itu mereka yang berhujjah dengan al-athar, dengan hadis dan athar. Wa alamatu zanadiqa, dan tanda orang-orang zindiq, tasmiyatuhum ahlal athari hasyawiyah. Mereka melekatkan nama atau menggelari ahli hadis dengan hasyawiyah. Hasyawiyah orang-orang Puritan, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang hanya mengerti kulit-kulit saja. Jadi ilmunya tidak mendalam. Sudah kita katakan, caklah awak bagian kulitnya bagian dalam. Ini kalau tidak berkulit busuk bang tu. Kan ya? Asal tak buka kulit kan busuk isi. Biarlah awak bagian tukang jago je sampai busuk. Jadi kalau tidak kawan jawab busuk bang nyuruh. Nah, makanya kalau lebar kawan mereka dengan ahli al-athar, insya-Allah isinya bagus. Tapi kalau mereka meninggalkan ahli al-athar, isinya busuk. Allah musta'an. Yuriduna bidzalika ibtal al-athar. Mereka bertujuan membatalkan atau menghilangkan athar, menghilangkan hadis. Artinya agama ini tidak lagi berdasarkan hadis. Barangkali bagi yang pernah ikut kuliah atau ikut seminar-seminar orang-orang liberal, mereka akan sering mengatakan, ayo kita belajar atau bicara tentang jihad tanpa ayat, tanpa hadis. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Bicara tentang jihad, tahu jihadnya? Takut nongol tuntun mah. Hah? Takut kena sabit teroris ya. Jadi kalau bicara tentang jihad tanpa ayat, tanpa hadis. Ada dulu seminar waktu saya masih di Jakarta dulu tahun awal-awal 90-an. Seminar di
Anda lupa apa di Pustaka Nasional atau di UI. Itulah diskusi tentang jihad, tapi tidak boleh pakai Al-Quran, tidak boleh pakai hadis. Hasilnya apa? Bang, jahat, tidak jihad lah. Akhirnya jahat. Sebab mereka akan menjadikan jihad itu sebagai alat orang-orang berbuat jahat, sehingga harus dihilangkan dalam kamus syariat Islam. Kalau disuarakan je bahwa kurikulum pelajaran pesantren harus dihilangkan pelajaran jihad. Alasannya apa? Dulu orang Islam dengan non-Muslim itu perang. Kalau sekarang damai. Iya, orang tu enggak. Islam sama Islam perang je, apa lagi? Islam sama kafir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jangan kan Muslim dengan non-Muslim, orang Islam sama Islam juga perang. Orang kafir sama orang kafir perang juga. Sah? Iya enggak? Contoh? Israel dengan tapi banyak orang tertipu dengan drama ini. Maksud kita drama itu bukan tidak ada serangan, tapi mereka adalah untuk menarik simpatisan umat Islam. Dan memang banyak yang tertipu. Orang-orang hebat cara berpikirnya, cerdas, tapi dangkal ilmunya tentang Syiah. Jadi bahkan dangkal ilmunya tentang orang kafir. Orang kafir dahulu tidak sama orang kafir kini denyinya. Cayo tuan-tuan. Orang kafir kini tidak sama dengan kafir dahulu. Orang kafir dahulu memusuhi Islam. Orang kafir kini tidak lainnya. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Cuma banyak orang-orang yang bersorban, jadi alat untuk itu. Ya, alat untuk itu. Ya, banyak orang-orang sufi yang menjadi alat kerjasama untuk menghilangkan, ya, seolah-olah menghilangkan kewaspadaan umat Islam terhadap non-Muslim. Oh enggak, kita masa damai sekarang. Persaudaraan antar agama. Ada. Kalau tentu namu ada nomor yang sering juga dielu-elukan di negeri kita ini oleh kaum sejenis. Beliau adalah agen dari antara agen-agen Mossad. Allah musta'an. Cuman awalnya itu dua jadi deh. Awalnya itu dua jadi agen Yahudi. Orang-orang Wahabi itu agen Yahudi. Namuka hubungan diplomatik inyo nata tuduh awak inyo makan cuma ada awak kono kata ni jangan makan tapi ogota dong ke kawan. Nah, itulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi caklah seperti yang sekarang ini kan disebutkan oleh Syekh, mereka itu suka menggelari Ahlus Sunnah dengan gelar-gelar yang memojokkan, menjatuhkan, sebagaimana dulu kaum musyrikin menggelari Nabi dengan gelar-gelar menjatuhkan dan memojokkan. Seperti yang akan disebutkan oleh Syekh. Taib yuriduna bidzalika ibtal al-athar. Mereka ingin menghilangkan athar, menghilangkan hadis. Karena mereka paham, ya kaum muslimin, ini bukan kebetulan. Mereka sangat paham bahwa hadis bila tegak, maka Islam yang asli itu akan eksis. Dan semakin berkurang perselisihan antar umat Islam. Tapi kalau hadis tidak dijadikan pemutus, tidak dijadikan sebagai penyelesai masalah di antara kita, itulah yang kita rasakan hari ini.
Coba lihat, setiap ada aliran sesat, asal punya dalil tak boleh disalahkan. Kan ya? Asal punya dalil tak boleh disalahkan. Walaupun dalilnya salah. Paham tuan-tuan ya? Orang asal punya hujjah, asal punya alasan, asal pandai berdebat, tak boleh disalahkan. Kan ada orang mengatakan, secara dalil amalan ini tidak ada dalilnya. Cuma ada ulama yang mengatakan, saya tak berani menyalahkan. Kan banyak seperti itu. Itu yang kebanyakan. Terus, kalau barangnya tak berdalil, atau dalilnya tidak tepat, dan antum tidak sependapat, tapi tak menyalahkan, padahal antara boleh dengan tidak boleh, sah dengan tidak sah, syar'i dengan tidak syar'i. Apa artinya anda tahu itu salah tapi tidak berani menyalahkan? Paham kawan? Yang salah, kalau mereka ujian, ada masalah enggak? Hah? Mereka ujian, enggak pernah mereka ujian weh. Enggak kena preso tahuinya. Lekodok kesakodok dapat sia. Lekodok dapat sia. Iya, kena ada yang disalahkan. Yang salah itu tidak disalahkan. Nah, kalau enggak nanti orang tidak tahu mana yang benar. Seperti sekarang nih. Ketika perang antara Iran dengan Iran dengan Israel, ya, banyak orang sudah mengatakan, oh ini kan hanya harus dibedakan antara akidah dengan politik. Ini politik itu tidak berkaitan dengan akidah, kan? Hah? Tuan-tuan, akidah tidak berkaitan dengan politik, kan? Perang yang terjadi antar agama, antar bangsa, rata-rata karena keyakinan. Atau membiarkan orang berperang kita tidak bantu karena keyakinan. Sekarang antum nak memisahkan itu. Contohnya antum memerangi sebagian golongan yang tidak sesuai. Itu karena keyakinan atau karena tidak keyakinan? Karena keyakinan. Ini tidak bisa dipisahkan itu. Antara keyakinan dan juga antara kepentingan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka orang-orang yang memang seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, orang mengambil ilmu dari aliran-aliran, bukan dari mata air ilmu itu, gampang terpengaruh oleh retorika. Gampang terpengaruh oleh fitnah syubhat. Tapi kalau kita tidak, ya, sudah berpuluh kali Israel perang dengan orang Arab, tidak pernah Iran membantu. Yang paling hebat cuma dia tidak ikut terlibat. Itu dah bagus loh. Tapi sering terlibat, memberikan peluang bagi Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Dan orang-orang berafiliasi dengan Syiah di Iran, mereka lah yang senantiasa menyiksa dan membantai kaum sunnah di Palestina itu, di Libanon itu. Ini tidak bisa dilupakan. Sudah berpuluh kali dulu perang Arab melawan Yahudi, Syiah tak pernah ikut membantu. Menurut tuan-tuan dulu, orang Arab perang lawan Yahudi karena akidah atau karena kearabannya? Akidah. Tidak pernah Syiah bantu. Sekarang antum berupaya meyakinkan saya karena dia perang lawan Israel bahwa dia sudah membela Islam. Tidak. Demi Allah saya tidak akan percaya. Ya, karena sudah terbukti dalam sejarah bahwa mereka tak pernah berpihak pada umat Islam. Masuk takluknya Baghdad 565 berkat kerjasama pengkhianatan menteri waktu itu dari orang Syiah, memberikan peluang kepada Khalaqah Khan untuk menduduki Baghdad. Tahu tak tuan-tuan berapa ratus ribu yang korban rakyat sipil? Raja ditipu oleh menteri tadi.
Sedangkan orang Syiah waktu itu aman. Ketika Baitul Maqdis nak dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia selesaikan dulu orang Syiah di Mesir. Karena mereka suka menikam dari belakang. Setelah dipadamkan orang Syiah di Mesir dulu, baru dia menghadapi kaum salib di Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau antum nak meyakinkan saya bahwa Syiah sekarang adalah pembela Islam, saya katakan tidak. Okeylah dia menyerang Israel, tapi ada kepentingan yang terganggu. Bukan karena untuk membela Islam. Tidak akan membela Islam. Allah musta'an. Ala kulli hal, yang namanya fitnah itu tentu tidak semua orang yang paham. Tidak semua orang yang paham. Dan orang yang tak paham pasti menuduh yang paham tidak paham. Itu biasa. Jadi antum jangan sedih lah. Kalau dikomentari doang, dia lah cuma doktor yang tak pahamnya. Entah ya lah. Dulu Nabi dianggap tak paham juga oleh orang Quraisy. Nabi dianggap tak ngerti keadaan sebagai pemecah belah umat. Nah mereka mengatakan Ahlul Asar itu hasyawiyah, orang-orang yang hanya mengerti kulit-kulitnya. Maksud mereka supaya orang tidak lagi memakai hadis. Sebab orang itu orang tekstualis. Orang tekstualis itu tidak berkembang ilmunya, tidak paham fikih. Padahal dulu buku fikih itu apa isinya? Tuan-tuan, buku fikih dulu apa isinya? Mana yang lihat dulu keluarnya atau ditulisnya kitab-kitab fikih seperti sekarang itu? Rukun salat sekian, syarat salat sekian, tidak berdalil. Daripada dulu orang menulis fikih berdasarkan bab-bab hadis. Apa kitab fikih yang paling tua? Tak faham sini ya. Kita kata kecoh di nantarang nampaknya. Kitab pertama yang paling tua disusun secara bab-bab fikih ada Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah. Al-Muwatta al-Imam Malik. Kita tengok. Kitabu At-Tahara. Kitab At-Tahara. Kemudian dia sebutkan ayat. Kemudian dia riwayatkan hadis. Itulah kitab fikih dulu. Jadi kitab fikih itu adalah hadis. Nah, sudah itu dibuat bahwa ahli hadis tidak paham fikih. Lama dinyun. Jadinya Malik jadi imam fikih karena dia punya hadis. Jadinya Ahmad jadi imam fikih karena dia punya hadis. Jadi coba lihat, ulama-ulama mufti dunia waktu itu semuanya adalah ulama hadis. Sufyan Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, Al-Lais ibn Sa'ad di Mesir, Malik bin Anas di Hijaz. Jelas ya? Nah, mereka adalah ahli-ahli hadis. Kapan baru lahir kitab-kitab fikih yang seperti sekarang itu? Di abad ke-6 Hijriah. Sudah ditanggalkan dari dalil sehingga terpisah fikih dari hadis. Itulah kalau tuan-tuan pernah mendengar sebagian ulama mewanti-wanti jangan belajar fikih, maksudnya yang seperti itu. Bukan maknanya melarang belajar fikih dengan dalil, bukan. Maksudnya fikih yang tidak berdalil, yang membuat orang ujung-ujungnya mengatakan Ahlus Sunnah di Indonesia mesti berfikih Syafi'i. Itulah yang seperti itu yang dilarang oleh para ulama-ulama dulu. Tapi kalau seandainya fikihnya seperti Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah yang mewasiatkan pada seluruh pengikutnya, kalau nak ikut Ahlus Sunnah mesti ikut. Kalau nak jadi Ahlus Sunnah mesti ikut. Nak payah jawab isi. Kalau nak menjadi Ahlus Sunnah mesti ikut Sunnah, bukan ikut Syafi'i, bukan ikut Ahmad. Itu pesan dari Syafi'i dan Ahmad, pesan dari Abu Hanifah dan Malik. Paham tak?
Bukan mengatakan mesti bermazhab Syafi'i, enggak, mesti bermazhab Hanafi, bukan. Tapi mesti bermazhabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini hanya sekedar jalur sebagai kanal untuk menyampaikan fikih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fikih-fikih yang dikarangkan kemudian itu membuat orang mendahulukan perkataan ulama daripada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tertuduhlah yang konsisten dengan hadis disebut hasyawiyah, tekstualis. Tekstualis. Allah musta'an. Ala kulli hal. Baik. Kemudian wa alamatul qadariyah tasmiyatum ahli sunnati mujbarah atau mujbirah. Orang ahli takdir, ahli qadariyah yaitu yang mengingkari takdir. Ya, masih ada tokoh-tokohnya sehari ini. Di level-level internasional masih ada yang mengingkari takdir. Di negeri ini dia juga kiai-kiai nasional ada yang mengingkari takdir. Di perguruan tinggi masih ada. Wah, hukum rukun iman itu hanya 5. Nak lagi sama-sama juga. Rukun Islam 5, rukun iman 5, rukun nikah mak lalu po 5 joy. Astagfirullah. Culang lihat bang. Tak bang nak nikah lah. Jadi nak ada 5. Jadi nak ada 5 saudara ditinggal disortir rukun iman pada takdir. Tapi ada dalam hadis mereka tak menerima hadis. Alasannya apa? Hadis ahad. Wa bai hadis mutawatir andaklah tentu makna lah. Kan itu kasih hadis mutawatir tidak juga diterima, ditakwilkan pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya nentangkau banyak alasan. Nentangkau banyak alasan. Kan ya? Banyak alasan nentangkau atau nentaat. Weh, nentangkau. Nentangkau, cak tengok. Nya nak cik alasan dek tangkau dia. Dek tangkau dia. Kalau orang taat enggak. Anggap je nak ngerti kenapa disuruh tapi joleh suruh dibuat dah. Kan ya? Kan ya? Tuan-tuan punya anak. Ya, seorang nama Dasman. Misalnya tak ajak nama Dasman. Nah, jelah tak apa dah. Usman lah. Usman. Seorang Ali misalnya. Kalau Usman disuruh yang pai boleh gulanya mak. Yalah maknanya. Jauh le perintah. Le. Apa? Bali gula. Di mana bali biasa? Di qadai. Kalau non taat siap laksanakan, kan ya? Nak untuk apa gula tu? Bila kan dipakai? Siapa nak niya? Bapa ogo? Siapa bali? Bila bayu? Tak tanya kan? Kan ya? Kan jalannya? Bali gula. Kan tak sabut dia buat lo gula dah kan? Mau buat lo gula kan tak itunya dah. Pai bali gula. Kaya? Painya apa kakadai lah. Paling-paling tanya ni piti maknya. Apa hutang lah dolongnya, piti hutang yang banyak situnya ni. Jadi di paling itu. Tapi kalau ndak ambo tanya dulu deh, dia tengah main. Tengah main HP atau kalau ada lu main palaka. Apa main palaka lah? Namanya nak tantu dia nang. Abi ustaznya doktor main palaka dia abi lah. Anda abi dia. Memang lah generasi belakang. Jadi main apa? Sedang main disuruh mak. Nyon ndak nak pay. Mulai bertanya lah. Tu apa gula maknanya? Tu apa gulanya? Tentu jawab dah mak. Ayang nak minum teh yang. Ayah di kojo begini maknanya. Ayah bekojo begini. Nyebek kau pulang haruslah siap yang. Ini tinggal ibu maknanya. Beko lah sudah sewalinya. Jadi mau ya bu sampai. Okay ya? Okay bang? Nah.
Beko ndak takonang dia amak ada yang kena wangi dah yang asal wangi ya sabun kedennya. Asal itu, oh iya kan ditantang dah lah. Nah, jadi itu anak tangko, anak cadia, anak taat, anak tangko. Sodo yang banyak alasan pasti tangko. Payah nemo. Demikian juga dengan berita. Orang yang mudah percaya, tentu saja pada orang yang dipercaya ya, pasti dia terima langsung. Alhamdulillah nih, ya misalkan, mana ndak lambek cerita, banyak cerita, sampai kadang-kadang ndak jadi cayur. Allah musta'an. Padahal beritanya benar. Baik. Jadi al-qadariyah menerima atau menggelari ahlus sunnah dengan al-mujbirah, yaitu yang jabriyah. Disebutnya jabriyah. Karena al-qadariyah itu mengatakan kita ini musayyar. Musayyar. Afwan, apa namanya? Bukan musayyar. Kita ini adalah muyassar. Bukan musayyar. Mukhayyar artinya kita yang menentukan nasib kita. Itu al-qadariyah. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukhayyar. Sedangkan jabriyah sebaliknya. Kita ini musayyar. Hanya dijalankan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita ini jabriyah. Sedangkan ahlus sunnah adalah kedua-duanya. Kita dari sisi amal kita mukhayyar. Kita berhak memilih nak jadi ahli ta'ah atau ahli maksiyah. Kita yang pilih. Kemudian dari sisi melakukan itu, kalau tanpa izin Allah tidak bisa, maka kita musayyar dalam pelaksanaannya. Dari sisi memilihnya kita mukhayyar. Sedangkan untuk pelaksanaannya kita musayyar. Artinya kalau tidak izin Allah tidak bisa kita taat atau maksiat. Kalau Allah tak izinkan tidak bisa. Tapi yang memilih jalan itu kita disuruh milih. Faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Itulah makna ayat itu. Artinya kekufuran dan iman itu pilihan kita. Bukan Allah yang paksa kita. Bukan Allah yang paksa. Sehingga orang berhujah dengan takdir. Oh enggak, saya sudah terkafir, mau apa lagi? Enggak. Memilih jalan itu kan kamu. Cuma setelah kamu pilih, Allah berikan kuasa itu. Nah, sesuai dengan yang kita pilih. Dan ahlus sunnah di antara al-qadariyah dan al-jabriyah. Nah, sedangkan orang-orang al-zanadiqah menganggap kita sebagai jabriyah. Wa alamatu al-jahmiyah tasmiyatu ala sunnah musabbiha. Orang-orang Jahmiyah memberi nama ahlus sunnah itu dengan musabbiha, ahli tasbih, menyerupakan Allah. Sebab apa? Al-Jahmiyah kan menolak semua sifat Allah dengan alasan untuk menyucikan Allah. Jadi kalau seandainya niat saja cukup tanpa ilmu, mereka niatnya baik semua. Makanya Syekh Ibn Taimin mengatakan, kalau seandainya kita beragama ini berdasarkan al-atifah, perasaan, tidak tegaan, maka tidak satu pun ahlu bid'ah itu yang sesat. Sah? Karena kalau ikut perasaan, tidak mungkin kita nggak enak nyesahkan orang. Akhirnya sesama sesat, tidak boleh saling menyesatkan. Tidak. Agama ini dengan ilmu dan dalil. Kalau dalil membuktikan orang itu sesat, mesti kita kasih ingat, antum berada di jalan yang sesat. Cuman memang resikonya orang sesat tak pernah menyadari dia tersesat. Itu sudah
Sudah apa? Sudah kaidah umum tuh. Orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Sebab kalau dia sadar sesat, tahu dia tak akan tersesat. Dia akan bertanya. Sah? Kalau antum kalau sudah sadar tersesat, masih terus juga. Lah nama ai lah mimboro. Tu nampak uang tak bertanya. Hah? Dan saya nama ibu. Hah? Lah nama ai dalam mimboro, tak tentu jalan. Atau ketika haji atau umrah, le 3 hari tak tentu jalan ke hotel. Tu tak bertanya. Nak ngaku sasek. Hai, dia sasek tawil, tak akan pulang-pulang tu nak. Ini memang ada banyak. Jemaah haji ke kadang lucu-lucu ya. Awak nak nolong, curiga ke awak. Uang nak ngicuinnya cayo ke uang tu. Ke uang ngicu cayo, ke awak nak nolong doh cayo. Ikut tak uang biasa je, uang pendidikan tinggi je. Dia ke awak nan jole belajar mahasiswa sakampung awak nampak pucukkan biaya amak awak deknya ndak cayo ke awak dah. Wong tano mano tiba ngicu cayo. Ndak pejar. Itu kan dia wapung doh. Ha. Ini orang hebat. Cayo ke wong pangicu. Awak masabin awak nolong ndak kan minta bayaran. Uang tan jole bajualan. Kemudian bajualan muwa di waktu mahal. Le masuk lah. Ha? Nya jualan muwa, tapi waktu bang mahal. Kalau ada orang jual ado 20.000 sekilo. Nya golado waktu itu 80.000. Cayo tuan-tuan. Hah? Kau ndak hasil cilo. Kan iya? Lado uang diambil dia dijual dia. Kan iya? Jadi itu lebih kurang. Aku kambing 740.000 resmi rial. Sudah tujuh ke angkut dia 250-nya. Lekan diwantai dah. Hah? Atau ketika badal haji. Dia tanya haji dalam negeri je gini di orang uang Saudi. Berapa Abu ya? 10.000 paling murah ya. Ada haji sepatang 40.000 bayu dah. 40.000. Inya pi haji. Lah di Makkah dah Madinah tinggal doh ha. Bayu 40.000. Nah sudah itu ada orang nawarkan haji badal 2 juta muatwi. Cayo je tuan-tuan. Itu terpaksa memang tak curi nan tarang. Apa dek bisa deknya 2 juta muatwi? Bopo je orang nak mau haji temo sodo dah. Fahamnya ndak? Datang dan Mas bisa hajikan mertua saya? Bisa. Tu datanglah bini dan Mas bisa hajikan paman saya? Bisa. Ndak ben masuk dan lagi bini lah. Temo kau dua dah. Siapa mau hajin? Dayannya. Bilo kan dia hajin dah. Makanya kadang-kadang 20 orang sekali hajin. 20 kan ada 2 juta sangat ada 5 juta jadi. Jadi banyak je orang nak mutah. Tak kicu. Jadi ketika nyo sosek, wa ingin dak cayo nyo sosek dah. Niak sosek niak ndak ada yongnya. Yalah jole kebingungan. Dah nengok ke kanan ndak jole jalan dah. Jadi awak dah fahamnya sosek batin tang jauh dulu. Cikonya nampak sosek tu duduk suduitan kan, duduk tiratinnya tahu. Ada orang Pakistan tanya oleh ke uang dong. Mana kan jahlit orang Pakistan? Uangnya awak, uang mujalai misal. Pada bahasa Pakistan? Tentu nehi gitu jawabannya. Jadi tidak kan habis ya dah. Anda lalu uang apa namanya uang Arab. Nya dak pandai bahasa Arab dah. Akhirnya bingung sendiri. Sudah itulah lah raketlah sajam kannya musim dingin lur. Sajuk. Awak lagi dingin lah nengok tapi dia tantu awak balap ndak cayor ke awak dah. Cayor ke uang. Tu dia. Akhirnya betul lah. Nya mana tu nya tinggi. Itulah yang dah ambil nanya. Tetap pada tadi nak ngaku. Akhirnya kau dok jangan kau jong je mak awak tu.
Nyetirlah jauh tu sosik ya. Nak dan pakai motor. Anda mancin kayaknya. Kemana nurunya dan? Oh mana waknya? Dan RT Siko ya dan. Kemana? Kau hotel nak hotel kuburan setan lain awo je dan. Nak ziarah kubur je dan. Yalah malam sudah isya kan? Dah malam. Itu dia. Masuklah motor dan. Kemana ambo kan? Antu kau mana? Tentu tertangkuk. Ini dia. Sana loh jauh bano, tapi nambo masuk jalan-jalan gang-gang tu kan. Tengok dia atuk yang dapat kan. Esok tengok-tengok jalannya dan. Nambo belok-belok seperempat jam. Sana 5 minit sampai kan ya kan. Tadi dek tangkau tadi dia. Tangkau dan siang. Lapan berhenti di belakang hotel kita sampai kolam tu kan. Tak si hotel kamera. Dan senang si hotel mantaunya dan tak tambah bayu dia. Ya tak bayu dah. Akhirnya. Tak mau turun kan. Turun dan matiin motor. Amor rantaunya kan. Kasanya lewat gang kene lah sampai depan hotel. Ayo tu wangnya. Keadaan anak gadi dan dah jenuh lelaki. Kawin kang. Ini sawi. Tak sikor aja nya. Sikor aja. Itu sudah tunjung tantu-atunya dan. Tano di sampai atuk sosik jaga aja dan sekitar muatui meter dia sikor 1,5 kilo kan. Jadi kan boleh belokkannya dan nak jen buat perangi jusuk le. Tapi kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang sesat tak pernah merasa dirinya sesat. Nah itulah makanya kita itu kalau sekalinya tak mau ngaku, jadi tinggal. Contoh tadi dia, jadi tinggal. Nya kalau tinggal tak pasal sosek doa. Jawablah jolenya. Jolenya sosek. Dia apa tantunya sosek? Hah? Awak ada ilmu tentang itu. Ilmu tentang tampek itu. Inya tak ada orang. Atau ada ilmu tentang misalnya hadis dipakai dia tantu doa hadis-hadis palsu. Inya tak ada mungkin ilmunya. Atau ada ilmunya tapi tak digunakan ke daerah. Tak usah diingatkan je. Jadinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang sesat tak pernah merasa sesat. Termasuk awak lagi. Sampai atas sosek kini ya. Tak jawab dia awak dia. Sampai ada yang mengingatkan. Maka perlu untuk mengingatkan itu perlu ilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau main perasaan, pikiran contoh tadi. Dia Syekh Utsaimin. Tak ada orang sosek dah. Apa sebab? Menuinya. Betul menurut awak. Salah. Nya menuik sononya. Tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Wabillahi taufiq. Kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله الصلاة القائمة. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Syekh menyebutkan wa alamatur Rafidhah tasmiyatum ahlal athari nabitatan wa nasibah. Dan orang-orang Rafidhah yaitu Syiah Rafidhah menggelari ahlul sunnah dengan nabitah dan dengan nasibah. Asal muasal nabitah dan nasibah, nabitah itu sebenarnya kaum khawarij asalnya, yaitu orang-orang yang baru tumbuh. Nabitah dari nabatayan butu atau yan bitu nabatan, yaitu yang orang-orang anak-anak muda yang belum matang. Itu dulu kaum khawarij. Kemudian menggelar pula dengan nasibah. Nasibah min nasbil ada, yaitu orang-orang yang dianggap memusuhi Ali radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, memang ada dulu orang-orang yang lawan Syiah namanya Nawasib. Lawan Syiah namanya Nawasib. Jadi memang golongan-golongan sesat itu yang saling anti itu ada. Sehingga kita yang berada di tengah-tengah azab. Azam. Dulu Syiah loyal kepada Ali sampai ada yang gulu kepadanya. Dia sampai mengatakan sahabat semuanya murtad kecuali Ali dan dengan keluarganya. Lalu datang pula Nawasib yang mengafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga mereka memerangi Ali dan para pendukungnya. Akhirnya orang-orang Syiah yang kita tidak sepaham dengan mereka mengkultuskan Ali dan keturunannya, dianggap kita sebagai orang yang anti dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin Ali nomor satu. Kita tidak mau. Karena Nabi menjadikan Abu Bakar nomor satu. Padahal di mata mereka Abu Bakar itu adalah perampas kekuasaan Ali, pengkhianat kepada Nabi, murtad dari Islam dalam keyakinan Rafidhah. Tentu ketika mereka menganggap Abu Bakar murtad dan kita menjadikan Abu Bakar sebagai manusia terbaik, akhirnya mereka menggelari kita dengan Nawasib, orang yang tidak senang pada Ali. Padahal bukan begitu. Bukan begitu. Kita katakan Ali salah satu dari al-khulafa yang disuruh Nabi kita mengikuti mereka, sah? Dan yang harus kita muliakan. Cuma nomor satu bukan. Nomor satu adalah Abu Bakar. Mereka, ketika kita tidak menerima mazhab mereka, dianggap kita sebagai lawan mereka, yaitu Nawasib. Sebaliknya Khawarij, yang berlebihan tadi, yang mengafirkan Ali bin Abi Thalib, yang memusuhi Syiah terang-terangan, menganggap kita pula sebagai orang-orang yang dikafirkan pula. Jadi dari dua sisi, Syiah menginikan kita, mengafirkan kita, Khawarij juga mengafirkan kita. Kita tegak. Tidak ada sahabat yang murtad. Tidak ada sahabat yang murtad. Yang murtad itu adalah al-A'rab, orang Arab Badui, yang disebut Allah SWT al-A'rabu asyaddu kufran wa difaqan wa ajadaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Badui itu
adalah lebih dekat kepada kekufuran dan lebih tidak tahu tentang hukum-hukum yang Allah turunkan. Akhirnya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dari satu sisi kita digelar musabbihah, dari satu sisi kita digelar qadariyah, sisi digelar dengan jabriyah. Akhirnya gelar-gelar semua aliran sesat itu lekat sama kita oleh semuanya. Terus, Bapak Ja'ru? Hah? Bapak Ja'ru? Temo sodo? Hah? Tentu beda. Yang kita digelari dengan nas wasib, bukan kita yang bersifat itu. Atau digelar kita dengan qadariyah, kita bukan mengingkari takdir. Atau digelar dengan musabbihah oleh Jahmiyah, bukan kita yang menggelar kita musabbihah, tapi mereka. Jelas? Adapun mereka sendiri yang menambil gelar itu. Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan. Al-Qadariyah mereka sendiri yang mengingkari takdir. Dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kita digelar dengan gelaran yang banyak, padahal itu hanya gelar yang tidak terbukti sama sekali. Tak terbukti sama sekali. Nanti saya akan sebutkan, Nabi dulu juga orang-orang musyrikin berbagi job menggelari Nabi. Ada yang menggelar Nabi dengan sahir, ada yang menggelar Nabi dengan syair, ada yang menggelari Nabi dengan muftari, kadzab, ada yang menggelar Nabi dengan majnun, ada yang mengatakan Nabi maftun dan sebagainya. Padahal Nabi SAW bebas dari gelar itu semua. Di antara para perawi hadis juga banyak yang digelari dengan gelar-gelar yang mereka sebenarnya bebas dari gelar itu. Dan Abu Seni banyak kalau dan sorong. Pernah disebut sufi juga. Alhamdulillah. Dari safwa, dari kebersihan hati. Alhamdulillah hati diusahakan untuk bersih. Di galojo ikhwani geng. Ikhwanul muslimin. Alhamdulillah untung ndak ikhwanul syayatin. Untung ndak ikhwanul asyayatin. Di galojo sururi geng. Sururi dari surur, gembira. Alhamdulillah kita berusaha selalu menggembirakan orang. Nah, ada orang ndak tolok menjamin, awak jamin. Ya, ada orang mahasiswa nan kawan akrabnya, seniornya, nan akrabnya ndak tolok menjamin daerah. Sudah itu berdatang ke awak. Nyawa kodok dia buang-buang awak sebelum tu deh. Bawa jah si anu kan akrab jang senior banyak kenalan sih kan. Dah umur Ustaz. Tu dia anu cuma kenal lah tahu ya umuran kecil. Itu dia. Minta maaf Ustaznya. Ayolah, dia minta maaf dan jamin. Pada resikonya subhanallah. Kalau sempat dia mangkir lagi, saya tidak selesai S3. Harus pulang dengan deportasi. Siapa yang tolong? Sururi itu yang tolong. Karena menggembirakan orang itu mesti gitu. Jelas ya? Nyawa tak tentu apa pun sururi itu kalau orang kawak. Itu perlu takut? Perlu takut enggak? Enggak. Alhamdulillah. So, kalau dia Wahabi, enggak ada masalah lah. Nisbat kepada Allah yang Maha Pemberi. Usaha Allah untuk suku berbagi, suku membaik. Iya. Kan ya? Wahabi. Jelas ya? Jadi kalau orang dengan Salafi. Cajulah. Alhamdulillah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, selama gelar itu tidak terbukti pada kita, nak kalau qadariyah, nak kalau musabbihah, nak kalau mujassima, nak kalau nabita, nak kalau khawarij, selama itu tidak kita ada pada kita, maka tidak perlu dirisaukan. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika disebut oleh Fir'aun, inna rasulakum, atau sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian ini la majnun, gilanya. Tidak dijawab oleh Nabi Musa. Tapi ketika dikata Fir'aun, alam nurabbika fina walidan,
Bukankah dulu kau pernah kami didik di istana ini sejak kecil? Dijawab Nabi Musa. Ya memang diasuh oleh orang keluarga Fir'aun. Maka dijawab oleh Nabi Musa. Itu karena kamu dulu memperhamba Bani Israel. Karena kau buat aturan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, tidak ada Bani Fir'aun, tidak kau naik suku Koptik, tidak kau naik. Bani Israel aja yang kau naik. Asal ada bayi laki-laki lahir dibunuh. Gara-gara aturan zalim kamu itulah yang membuat saya sampai ke istana. Kan ya? Betul? Nah, jadi seluruh gelar yang tak ada pada kita, tidak usah sibuk-sibuk kita menjawabnya. Jelas ya? Misalnya, awak misalnya lah sekolah tinggi, sawi doang bangak. Jangan saya buat lo jawab dan tidak bangak aja. Kan tidak perlu jawab dulu. Tidak perlu jawab kan? Tidak. Nabi Musa ketika sebut gila dia tidak jawab. Nabi kita SAW juga tidak menjawab itu, tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan yang tadi. Jadi kalau ada orang nyebut, ya awak tidak ngerti dengan keadaan yang berlaku saat ini, acalah. Nya persiinyo nya kan? Kan persinya. Kalau persi awak? Kalau persi awak ngertinya kan? Kan iya? Acalah. Nyenyo awak tidak ngerti, awak inyo tidak paham. Samanya draw rumahnya. Inyo tidak paham, awak tidak ngerti. Ya. Boja lesok lah nampak. Nyalah kalau lah sudah botan tu doang suak balik. Di mana posisinya orang itu. Kalau kini kan enggak. Orang nengoknya kodok terpengaruh oleh keadaan sesaat. Sudah itu berubah, oh kata kosannya. Dahulu di Mesir dan sebanyak-banyak ulama pro untuk menyatukan sunnah dengan Syiah. Ulama-ulama Mesir rata-rata memproklamir mengusahakan itu supaya sunnah dan Syiah itu disatukan. Seperti kata Grand Syekh mereka mengatakan bahwa sunnah dengan Syiah itu ibarat dua sayap. Sayap kanan, sayap kiri. Tidak ada. Kalaupun ibarat dua sayap, sayap sebelah patah. Patah. Tidak bisa digunung dong. Tapi dulu sejak awal, ulama-ulama di Teluk khususnya Arab Saudi sudah dari awal mengatakan tidak mungkin menyatukan sunnah dengan Syiah. Kenapa? Sebab kalau kita mengakui Syiah, benar kita kafir. Karena mereka mengkafirkan orang selain mereka. Oh enggak, itu Syiah dulu ruji. Syiah kini lu tiada labia. Ya Syiah kini lu tiada labia. Dulu dah ada ke video dah weh. Syiah zaman Ali dulu dah kan ada video kan Syiah kini kan. Nah, tengoklah itu mereka nyanyikan Aisyah finnar, Aisyah masuk neraka. Mereka melaknat Abu Bakar dan Umar masuk WC. A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'its wa la'natullahi 'alal awwali watsani watsalis. Itu syekh mereka di abad ini, bukan dulu. Jadi kalau ada yang mengatakan Syiah dulu beda dengan Syiah sekarang, itu telah ambil. Jadi kata-kata mereka piknik tidak terlalu jauh tu saja okeynya dia dong. Lah kenek bacaan ini kan. Jadi mereka sekarang itu yang mengatakan ada wali yang lebih afdal dari Nabi, bukan orang dulu yang sekarang. Dalam buku Khomeini, oleh Hukumat Islamiyah disebutkan, inna li a'immatina maqaman la yablughu nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Bahwasanya bagi para imam kami ada suatu makam yang tidak bisa dicapai oleh malaikat dan tidak pula oleh para nabi dan rasul. Tuh, apa hukum tu? Jadi kaum muslimin dan muslimat bukan orang dulu, mereka sekarang. Jadi tidak ada yang berubah. Naam, berubah lebih dahsyat lagi. Itu ajanya, lebih parah. Bukan berubah kepada yang lebih baik. Tapi ala kulli hal,
yang tidak paham menuduh yang paham tidak paham itu biasa. Yang paham jangan bantilah menyebut orang tak paham atau tak ngerti. Biasanya. Dan nanti akan terbukti. Bukti lama sudah terlalu banyak. Kan saya sudah bilang tadi. Sudah puluhan kali orang Arab membela Palestina, berperang lawan Israel. Iran selalu jadi penonton atau supporter Israel. Kalau jadi supporter Israel. Tapi kini mau banyak. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang namanya pendirian mereka tidak berubah. Pandangan mereka terhadap kita Ahlussunnah belum berubah. Kalau sebab itu jangan gampang tertipu. Para pemikir biasa lah. Ilmu ke toko banyak saudaranya. Ilmu toko-toko. Wasabino kambiang tabang tetap juga kambiang bagi mereka. Itu payah orang. Dah tabang bang tu tetap kambiang. Ini nengok di akhirat sebab tentunya. Allah musta'an. Lah Syekh kita tutup aja dulu. Tak bahan suka je dah. Kau tahu Ustaz ni. Ya tentu lewat nak ngobat. Baik, terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.